Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka, ya Bapa, dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita sedang berada dalam pekan kenaikan Tuhan dan pekan persiapan perayaan Hari Raya Pentekostes. Pekan ini juga adalah pekan doa bagi persatuan orang-orang Kristen di seluruh dunia. Bunda Gereja mengajak anak-anaknya untuk berdoa secara khusus bagi persatuan orang-orang yang percaya kepada Kristus yang bangkit. Sebelum Yesus naik ke surga secara definitif dan dimuliakan oleh Bapa, Ia menyampaikan banyak pesan penting untuk murid-muridnya, untuk mereka yang menjadi penerus misinya. Menariknya, saudara-saudari yang terkasih, semua pesan dan harapan Yesus itu disampaikan dalam bentuk doa. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menampilkan kepada kita doa terakhir Yesus untuk murid-muridnya yang tercinta. Dalam doanya itu, Yesus menyampaikan 5 permohonan kepada Bapa untuk komunitas para murid. Permohonan pertama, memelihara. Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Permohonan kedua, persatuan. Bapa, semoga mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu.
Permohonan ketiga, sukacita. Bapa, semoga mereka memperoleh sukacita berlimpah dan kegembiraan. Permohonan keempat, perlindungan. Bapa yang kudus, lindungilah mereka dari segala yang jahat. Dan permohonan yang kelima adalah kekudusan. Ya Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, dari kelima permohonan terakhir Yesus, ada satu permohonan Yesus yang paling dalam, yang paling utama. Permohonan itu adalah permohonan persatuan. Bapa, semoga mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bagi Yesus, saudara-saudari yang terkasih, persatuan adalah dasar menuju kekudusan. Persatuan adalah benteng utama melawan kejahatan dunia. Persatuan adalah sumber sukacita dan kegembiraan. Dan persatuan adalah rumah yang memberikan kita perlindungan yang aman. Atas dasar permohonan Yesus inilah, saudara-saudari yang terkasih, Bunda Gereja mendedikasikan dirinya selama pekan ini untuk berdoa bagi persatuan. Persatuan orang-orang yang percaya kepada Allah dan persatuan dunia. Persatuan tidak berarti uniformitas, melainkan menyatukan segala kekuatan kasih yang ada di dalam diri masing-masing orang untuk berjuang demi kebaikan bersama dan utama, yaitu kerajaan Allah, di mana ada damai, sukacita, dan kekudusan. Di balik ide persatuan yang disampaikan Yesus, termaktub satu nilai besar untuk kehidupan. Bahwasannya, apabila kita bersatu dalam kebaikan, otomatis kita menjadi kuat secara fisik, kita menjadi kuat secara mental, dan kita menjadi kuat secara spiritual. Dan jika kita kuat, maka kita akan dengan mudah mengalahkan segala kejahatan yang melawan nilai-nilai kerajaan surga. Kita menjadi kuat dan teguh dalam mewartakan kabar gembira. Sebaliknya, saudara-saudari yang terkasih, perpecahan, individualisme melemahkan dan memperumit karya pewartaan kabar gembira. Yesus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu, sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Yang pasti, ada dua alasan utama mengapa Yesus memohon persatuan. Pertama, Yesus tahu bahwa setiap muridnya memiliki keinginan pribadi dalam dirinya, dan keinginan itu bertentangan dengan keinginan Sang Guru. Kedua, dengan kematian dan kebangkitannya, semakin banyak orang yang membenci para murid. Atas dasar inilah maka Yesus dengan penuh memohon kepada Bapanya persatuan. Bapa, semoga mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tentunya persekutuan trinitaris Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi dasar persatuan kita. Yang pasti kita memiliki perbedaan. Yang pasti kita memiliki cara pandang berbeda, cara iman berbeda. Tetapi perbedaan-perbedaan itu mesti memperkuat dan memperkaya iman kita, bukan memperlemah dan memiskinkan iman kita. Iman yang terpecah-pecah, iman yang egois, biasanya menghasilkan kekerasan, menghasilkan intoleransi, menghasilkan sikap fundamentalis, dan kurang menghargai orang lain.
iman jenis ini biasanya bukanlah sesuatu yang berasal dari Allah, karena memang Allah tidak menghendaki perpecahan dan intoleransi. Saudara-saudariku yang terkasih, selama pekan doa bagi persatuan orang-orang Kristen dan dunia, kita diundang Tuhan untuk merenungkan dengan penuh iman tentang makna persatuan yang dimohonkan oleh Yesus. Dan kita mencoba melihat hal-hal apa saja yang membuat kita masih intoleran dengan sesama kita, dan hal-hal apa saja dalam diri kita yang membuat orang lain dan dunia merasa nyaman dengan kesaksian kita. Satu hal yang pasti yang meneguhkan iman kita, Yesus menghendaki agar kita menjadi sama seperti dirinya, bersatu dalam kasih dan saling menghargai. Hanya dalam kasihlah kita bisa bersatu. Kita bisa bersatu dengan Kristus dan sesama kita, karena Kristus adalah kasih. Semoga pekan doa bagi persatuan orang-orang Kristen dan dunia menguatkan kita untuk semakin mencintai, kasih, dan saling menghargai akan sesama, meskipun orang lain memiliki keyakinan yang berbeda dari kita. Dengan semangat persatuan dalam kasih, sebagaimana yang dimohonkan oleh Yesus dalam pekan ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima Roh Kudus dalam perayaan Pentekostes hari Minggu yang akan datang. Roh yang menyatukan kita dalam keragaman. Dan saudara-saudari yang terkasih, betapa indahnya keragaman itu bagi hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah renungan kita pada hari ini bersama saya, Romo Romanus Hami, misionaris Serikat Sabda Allah SVD yang berkarya di perbatasan Brazil, Bolivia, Amerika Latin. Semoga Roh Tuhan senantiasa menuntun kita ke dalam persatuan. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.